Untuk soal nomor 3 berbeda bentuk ya dengan soal nomor 2. Karena pada soal nomor 3 ini, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, suku-sukunya diapit oleh tanda nilai mutlak. Ruas kiri dan ruas kanan merupakan nilai mutlak, sehingga untuk rumusnya maka hampir sama dengan soal yang nomor 2 tadi, hanya saja tidak perlu syarat. Jadi di sini dikerjakan tanpa syarat. Maka kita langsung kerjakan. X plus 3 sama dengan 2X dikurangi 1 untuk hasil yang pertama. Atau X plus 3 sama dengan negatif 2X dikurangi 1. Kita selesaikan yang ini dulu. Ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan 2X ya. X dikurangi 2X hasilnya adalah negatif X plus 3 ya. X dikurangi 2X negatif X. 2X sendiri dikurangi 2X hasilnya 0, tersisa negatif 1. Berikutnya kita kurangi 3 di sini, sehingga 3 dikurangi 3 hasilnya 0, negatif 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 4. Atau cara cepatnya 3 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. Sama-sama negatif kiri dan kanan, kalikan dengan negatif 1, maka didapat X sama dengan 4. Nah, untuk jawaban yang kedua, X plus 3 sama dengan ya negatif 2X dikurangi 1 dalam kurung. Keluarkan dulu dari dalam kurung, menjadi negatif 2X. Negatif 1 kali negatif 1, positif 1 ya. Di sini sebenarnya ada 1 yang bisa kita tambahkan, tapi biasanya tidak tertulis. Berikutnya, untuk memperoleh nilai X, maka kita hilangkan di sini negatif 2X-nya dengan cara menambahkan dengan 2X, positif 2X, maka X ditambah 2X hasilnya adalah 3X plus 3. Di sini negatif X ditambah 2X hasilnya 0, sisa 1. Maka 3X sama dengan, kita kurangi dengan 3. Di sini 1 dikurangi dengan 3 hasilnya negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 2 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 per 3 dan juga 4. Untuk soal nomor 4, 3X plus X plus nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 6. Bagaimana menyelesaikannya? Kita sederhanakan dulu bentuk persoalan ini. Jadi ruas kiri usahakan hanya ada nilai mutlak saja. Jadi nilai 3X plus nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 6. Kita buat ruas kiri hanya ada nilai mutlaknya saja. Kemudian 3X ini kita kurangi dengan 3X supaya hasilnya 0, tidak ada 3X di sini. Maka di sini ruas kanan juga harus dikurangi dengan 3X ya. Atau cara singkatnya 3X pindah ruas menjadi negatif 3X. Itu cara cepat ya, yang tidak ada sebenarnya dalam matematika. Setelah bentuknya seperti ini, maka kita ingat kembali penyelesaian soal nomor 2 yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, ingat bahwa ya, kita ingat dulu soal rumus ini. Apabila ada nilai mutlak A X plus B sama dengan CX plus D, maka sama dengan AX plus D sama dengan CX plus D, atau AX plus B sama dengan negatif dalam kurung CX plus D. Namun ingat, ada syarat, CX plus D harus lebih dari sama dengan 0. Artinya CX plus D ini haruslah positif atau sama dengan 0, karena hasil dari nilai mutlak ini merupakan nilai positif atau sama dengan 0. Jadi di sini supaya tidak ketinggalan ya, kita tidak terlewati, kita tentukan syaratnya dulu, yaitu 6 dikurangi 3X ini harus lebih dari sama dengan 0. Kurangi dengan 6 untuk mencari nilai X-nya. Maka di sini dikurangi 6 hasilnya 0, ini 0 dikurangi 6 negatif 6. Ya. Berikutnya
Untuk menentukan nilai X, maka masing-masing ruas kita bagi dengan negatif 3. Ya. Ingat, apabila dibagi dengan negatif 3, dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan ini menjadi dibalik. Ya, negatif 6 dibagi negatif 3 hasilnya positif 2. Maka ada syarat yaitu X kurang dari sama dengan 2. Maka berikutnya kita selesaikan persamaannya. X dikurangi 2 sama dengan 6 dikurangi 3X, atau X dikurangi 2 sama dengan negatif 6 dikurangi 3X di dalam kurung. Nah, di sini kita satukan ya untuk nilai X-nya, maka sebelah kanan di sini harus ditambah dengan 3X. Ya, ini juga ditambah 3X, hasilnya 4X dikurangi 2. Ini ditambah 3X hasilnya 0. Maka kemudian kita tambahkan dengan 2. Di sini tambah 2 sama dengan 8. Maka X sama dengan, ini dibagi 4 1X, 8 dibagi 4. Ya, hasilnya adalah 2. X sama dengan 2. Masih memenuhi ya untuk nilai X sama dengan 2, karena syaratnya adalah X kurang dari sama dengan 2. Untuk hasil yang kedua, X dikurangi 2 sama dengan negatif 1 kali 6 negatif 6, negatif 1 kali negatif 3X plus 3X. Nah, ini kurangi dengan 3X. X dikurangi 3X hasilnya negatif 2X dikurangi 2 sama dengan negatif 6. 3X sudah dikurangi 3X hasilnya 0. Kemudian kita tambahkan dengan 2 hasilnya 0, tambahkan dengan 2 hasilnya negatif 4. Maka X sama dengan negatif 2 kali berapa hasilnya negatif 4? Hasilnya adalah 2. Jadi ternyata himpunan penyelesaiannya adalah hanya satu saja, yaitu 2. Nah, anak-anak, untuk soal nomor 5, yaitu nilai mutlak X dikurangi 1 ditambah nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6, maka kita harus mencari terlebih dahulu masing-masing dari nilai mutlak ini kita urai ya. Di sini sesuai dengan definisi, yaitu nilai mutlak X minus 1 ini sama dengan X dikurangi 1 sama dengan X dikurangi 1 apabila X dikurangi 1-nya lebih dari sama dengan 0. Atau di sini kalau kita tambahkan 1 tambah 1, X lebih dari sama dengan 1. Ya. Kemudian sama dengan negatif X dikurangi 1. Apabila X dikurangi 1-nya di sini kurang dari 0 atau X kurang dari 1. Nah, untuk nilai mutlak X dikurangi 4, maka sama dengan X dikurangi 4 apabila X dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 4. Tambahkan 4, tambahkan 4. Kemudian dia bisa bernilai negatif X dikurangi 4 dalam kurung apabila X dikurangi 4 di sini kurang dari 0 atau X kurang dari 4. Ya. Kalau misalkan kita buat garis bilangan, misalkan di sini 1, maka untuk X kurang dari 1 di sebelah kiri 1, di sini penyelesaiannya untuk nilai mutlak X dikurangi 1 adalah negatif X minus 1. Sedangkan di sebelah kanan X sama dengan 1, yaitu untuk X sama dengan 1 sampai dengan 1, di sini penyelesaiannya adalah X dikurangi 1. Adapun untuk 4, ya, untuk X dikurangi 4, nilai mutlak X dikurangi 4, di sini di sebelah kirinya maka ada penyelesaian negatif X dikurangi 4, ya, sesuai ini ya. Untuk X lebih dari sama dengan 4, penyelesaiannya X dikurangi 4. Nah, apabila kita potongkan, nah di sini
Kita potong ya. Ini 1, di sini 4. Maka ada 3 daerah. Untuk daerah pertama, daerah kiri, ini daerah X kurang dari 1. Ya, saya sesuaikan dengan ini. Sedangkan di sini adalah daerah antara 1 dan 4. Ya. Jadi, kita bisa tuliskan demikian. X, nilai X-nya lebih dari 1, kurang dari 4. X kurang dari 4 sesuai ini anak-anak. Sedangkan 1 kurang dari sama dengan X itu kebalikan dari ini. X lebih dari sama dengan 1. Kemudian daerah yang ketiga paling kanan adalah daerah X kurang dari 4. Nah, jadi kalau kita potongkan di sini penyelesaiannya untuk masing-masing nilai mutlak, di sini negatif X dikurangi 1, di sini negatif X dikurangi 4. Sedangkan yang di sini X dikurangi 1 dan negatif X dikurangi 4. Yang di sini X dikurangi 1 dan X dikurangi 4. Nah, untuk soal yang seperti ini memang kita harus menyelesaikan masing-masing nilai di masing-masing ruas. Ya, jadi di sini kita selesaikan untuk yang pertama, untuk X, untuk daerah X kurang dari 1. Ya, untuk X kurang dari 1, maka tadi soalnya nilai mutlak X dikurangi 1 ditambah nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6. Untuk X dikurangi 1, maka di sini nilai mutlak X-nya negatif X dikurangi 1, sedangkan nilai mutlak X minus 4-nya negatif X dikurangi 4 sama dengan 6. Selesaikan ya. Maka ini adalah negatif X, ini negatif 1 menjadi positif 1, negatif X, negatif 4, positif 4. Ini bisa dioperasikan, negatif X dikurangi X, negatif 2X, 1 ditambah 4 hasilnya 5. Nah, berikutnya selesaikan persamaan ini, maka didapat negatif 2X sama dengan, ya, ini kurangi dengan 5, di sini otomatis kurangi 5 juga, hasilnya adalah 1, berarti X sama dengan negatif 1/2 untuk yang pertama. Memenuhi ya, karena X kurang dari 1. X sama dengan negatif setengah, kurang dari 1. Nah, berikutnya untuk daerah di tengah, 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Maka nilai mutlak dari X dikurangi 1 ditambah nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6. Yang ini tetap X dikurangi 1, kemudian ditambah minus, maka langsung aja ditambah negatif itu langsung negatif karena sama dengan pengurangan. Menjadi X dikurangi 1, ini negatif X, dan yang ini menjadi positif 4 sama dengan 6. Dari sini X dikurangi X saja adalah hasilnya 0. Negatif 1 ditambah 4 hasilnya 3. Maka untuk daerah yang berada di ruas tengah, di sini tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Adapun yang di ruas kanan, untuk X kurang dari 4, ya, maka nilai mutlak X dikurangi 1 ditambah nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6. Kita selesaikan, X dikurangi 1, kemudian ditambah X dikurangi 4, ya, seperti ini. Sama dengan 6. X tambah X, 2X, negatif 1 ditambah negatif 4, negatif 5. Maka di sini 2X sama dengan, kita tambahkan dengan 5, jadinya 0. Yang di kanan juga tambahkan dengan 5, hasilnya 11. Maka X sama dengan 11/2 atau sama dengan 5/2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah, 5/2. Nah, sudah paham semuanya anak-anak? Untuk dapat memahami penyelesaian dari
nilai mutlak ini memang harus sering-sering mengerjakan soal sehingga kalian memahami karakteristik dari sebuah soal, bagaimana cara menyelesaikan masing-masing soal dengan tipe soal yang berbeda. Semangat belajar selalu, mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.